Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin. Kali ini saya akan membahas tentang terus terang habaib. Secara khusus, secara umum adalah Arab. Arab atau negara-negara Arab atau orang-orang Arab. Berbicara masalah Arab, berbicara masalah habaib, tentu kita tidak lepas daripada sejarahnya. Ini perlu saya kemukakan, saudaraku, mengingat saya merasa resah. Ada sosok-sosok yang, maaf saja, ini ya, yang mereka itu orang Indonesia ya, katakanlah gerombolannya Imat, dulu ada namanya Pleret atau Abbas Buntet dan sebagainya, yang saya tidak tahu maksud dan tujuannya, tahu-tahu membuka masalah nasab Ba'alawi atau nasab habaib. Saya merasa terganggu. Kenapa? Sebagai seorang guru tidak ada istilah mantan sampai sekarang. Saya itu adalah guru pendidikan moral Pancasila. Waktu itu masih ada pendidikan moral Pancasila di salah satu sekolah di Madrasah Aliyah, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, di Madrasah Aliyah. Saya merasa terganggu karena PMP itu berhubungan dengan pendidikan moral Pancasila, itu berhubungan juga dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saudaraku, saat ini kayaknya apa yang dilakukan oleh Pleret, Abbas maupun Imaduddin, ya, Imaduddin yang katanya ada tesis itu kayaknya sudah melenceng jauh. Saya tidak memasalahkan kalau mereka membenci atau tidak suka dengan habaib atau tidak suka dengan Ba'alawi, tidak masalah bagi saya, karena itu perasaan seseorang, bisa saja saya membenci seseorang, katakanlah, tidak masalah bagi saya. Tapi yang menjadikan saya tidak nyaman ini adalah berhubungan dengan upaya-upaya untuk memecah belah, menurut saya, memecah belah umat Islam. Mau diakui atau tidak, umat Islam menjadi resah. Kenapa? Sebagai seorang santri, sebagai seorang yang sering dekat dengan habaib, dari orang tua saya tentu saja, dari kakek saya yang memang dulu alumni Tebu Ireng, kakek saya, terus juga bapak saya alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Bapak saya selalu mengajari saya untuk hormat kepada habaib, dan saya beberapa kali diajak silaturahim ke beberapa habaib oleh bapak saya, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Mbah Maimun Jubair, itu Mbah Yai Maimun Jubair, itu sangat hormat ketika bapak saya silaturahim dengan seorang habib, ya, salah satu temannya, yaitu salah satu habaib, ya, bersama rombongannya datang ke Mbah Maimun Jubair. Itu begitu dihormatinya, saya ikut waktu itu, saya begitu dihormatinya sehingga saat ini saya menjadi bertanya-tanya. Saya membuka buku sejarah para ulama-ulama terdahulu, saudaraku, dari Kiai Haji Khalil, ya kan, terus Hadratus Shah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang begitu hormatnya sama habaib. Lantas sekarang ini tahu-tahu ada orang yang memasalahkan. Anehnya yang memasalahkan itu adalah orang Indonesia. Kalau habaib ini bermasalah, seharusnya yang memasalahkan bukan orang Indonesia. Seharusnya saya sebagai seorang hukum, yang memasalahkan itu adalah orang-orang yang mereka yang merasa keturunan dari Rasulullah. Katakanlah yang saya dengar dari bapak saya ceritanya, yaitu ada salah satunya adalah Syed Muhammad Al-Awi Maliki, ya, itu adalah putranya salah satu syed yang ada di Mekah sana, yang
juga pernah didatangi oleh bapak saya, walaupun saya tidak ikut ya. Beliau ngomong bahwa itu adalah keturunan Rasulullah yang ada di Mekah. Itu langsung bapak saya cerita banyak tentang itu. Nah, harusnya mereka-mereka yang merasa keturunan Rasulullah dengan keberadaan Habib, inilah mereka yang mempermasalahkan, bukan seorang Abbas Buntet, siapa itu, Imaduddin, Pleret dan sebagainya. Saya jadi bertanya, kedudukan hukum apa dan ada kepentingan apa mereka memasalahkan habaib, dan apa yang dirugikan oleh mereka? Ini saya sebetulnya lama diam saja, tapi selalu saya bertanya sebagai seorang yang kebetulan mengerti sedikit ilmu hukum. Kita itu kalau beracara, kita harus mesti ditanya. Kita mau kita beracara di kantor polisi, kita ditanya legal standing kita apa, kepentingan hukum kita apa, kedudukan hukum kita apa dalam perkara yang kita tangani. Begitu juga ketika kita menerima kuasa, kalau adalah seorang pengacara menerima kuasa, pengacara itu akan ditanya, kepentingan hukum klien saudara itu apa? Memasalahkan masalah Arab, memasalahkan masalah habaib, memasalahkan masalah Ba'alawi, itu apa? Ini yang selalu menjadi pertanyaan saya, dan anak saya yang waktu itu juga baru lulus sarjana hukum dan kebetulan sering ikut sama saya juga bertanya sama saya, ya sebetulnya masalah Arab atau masalah yang sekarang dulu permasalahannya adalah memasalahkan masalah Arab, ya seluruhnya lari-larinya kepada Ba'alawi, kepada habaib, itu kepentingan hukumnya si Imaduddin itu apa, dan apa yang dirugikan oleh Imaduddin, dan kenapa ya kok Imaduddin nggak melakukan upaya hukum kalau merasa dirugikan. Dan itu saya setuju, saudaraku. Ini nyata, kita itu kalau memperkarakan sesuatu, kita harus jalurnya, namanya tesis, namanya karya ilmiah. Boleh kita bicarakan, tapi tidak untuk propaganda. Saya memasalahkan sesuatu, misalkan penanganan hukum oleh kejaksaan atau oleh polisi, karena kebetulan saya ada legal standing saya, yaitu ketika saya sebagai seorang sarjana, seorang mahasiswa hukum. Maka itu tempatnya itu adalah di kampus, diuji oleh dosen. Itu apakah itu berupa skripsi atau tesis, ya, itu kita diuji di situ, tapi tidak untuk dipropagandakan. Yang menjadi aneh, ini dipropagandakan dan sudah muatannya sara, memasalahkan nasab seseorang, memasalahkan, dan akhirnya sekarang ini, saudaraku, saya kemarin menemukan, ada beberapa kali menemukan mendengar keluhan. Ada yang manggil saya Gus, mohon maaf ya, saya tidak minta untuk dipanggil Gus, itu sungguh tidak minta. Karena kebetulan memang kakek saya ada pesantren. Juga bapak saya kebetulan adalah seorang mubalik atau kiai lah ya. Ada yang manggil saya Gus, ada yang manggil saya Pak Cecep, atau ada yang manggil saya Pak Yasin. Bertanya sama saya, kita anggaplah Pak Yasin, saya ini adalah alumni pondok pesantren. Saya ini sekarang ini ketakutan untuk mengisi pengajian, Pak. Untuk mengisi pengajian saya takut, karena saya ini terus terang aja, saya keturunan Sayyid, saya habaib. Kok bisa, saya tanya. Iya, karena terus terang saya dimasalahkan ketika saya mengisi itu di suatu tempat, saya dipermasalahkan saat ini, Pak. Saya seperti dipersekusi gitu ya, karena ada, memang tidak secara langsung, tapi panitianya itu dipermasalahkan ketika menghadirkan saya yang mengisi pengajian tersebut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Dan ketika saya cek, itu adalah salah satunya benar. Dan yang kemarin terbaru ada di daerah
Karesidenan Kediri, saya tidak perlu sebutkan namanya, nggak enak ya, pokoknya daerah Karesidenan Kediri. Di situ ada yang memasalahkan ketika ada habaib melakukan dakwah, dia melakukan dakwah, mengadakan sholawatan beserta pengajian, karena beliau seorang habaib, beliau diprotes, beliau diunjuk rasa. Nah, ketika itu sempat salah satu orang yang melakukan unjuk rasa, saya tanya, iseng-iseng saya tanya, kalian memasalahkan apa? Kok sampai kalian itu memasalahkan masalah sholawatan ini dan pengajian ini? Karena yang mengisi seorang habaib, Pak. Habaib itu adalah pembohong, habaib itu adalah penjajah. Ini masyarakat umum, Pak, masyarakat yang awam. Yang datang itu banyak. Banyak unjuk rasa sampai di Pemkabnya, di pemerintah daerahnya. Mohon maaf, tidak perlu saya sebutkan namanya, nggak enak saya rasanya. Karena beliaunya meminta saya ketika melakukan, nanti kalau podcast ini ya, saya mau mengabarkan lewat sini, itu beliau ngomong jangan sebut tempatnya dan jangan sebut nama saya. Tapi ini saksinya banyak, mereka itu menentang sholawatannya dan pengajiannya. Ini yang bagi saya aneh. Kalau benci habaib, tidak suka dengan Mbak Alawi, kenapa dakwahnya jenengan Anda itu permasalahkan? Karena itu tidak menyinggung masalah lain-lain. Mereka hanya sholawatan, mereka hanya ngisi pengajian, mengisi ceramah, sehingga yang bersangkutan beliau akhirnya tidak mengisi pengajian itu, hanya diisi sholawatan saja. Dan ini menyakitkan bagi saya. Jamnya juga terpaksa dibatasi oleh pihak kepolisian, yang kabarnya yang benar atau tidak saya nggak tahu, oleh pihak kepolisian dibatasi. Ini yang tidak benar. Terus ada kata-kata di medsos, usir saja orang Yaman. Nah, di sini saudaraku harus tahu bahwa oke, ada beberapa katakanlah habaib yang mungkin melakukan kesalahan karena manusia. Beliau bukan Rasulullah. Anda tidak percaya bahwa beliau bukan zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak masalah, itu hak saudara. Itu urusan saudara. Kalau saya di sini, siapapun yang mengaku sebagai zuriatnya Rasulullah, itu urusannya dengan Allah saja. Saya akan menghormati dan akan menjaganya, karena Rasulullah Rasulullah meminta kita menghormati dan menjaga, bukan maaf loh ya, bukan mengkultuskan, tapi menjaga mereka. Saya mengikuti apa kata Rasulullah dalam batas ilmu agama yang sangat minim. Apakah saya salah, itu urusannya Allah nanti, saya nggak tahu. Tapi kalau mereka benar-benar keturunan Rasulullah, insya Allah ya itu adalah bagian daripada saya mengikuti apa yang dilakukan dalam batas minim kemampuan saya untuk menafsirkan atau mempraktekkan pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya melakukan begitu. Jadi saudaraku, kalau saudaraku benci dengan habaib, silahkan, nggak apa-apa, tapi jangan sara. Saya juga nggak seneng dengan seseorang, tapi saya nggak pernah. Ada beberapa yang mengaku ulama, yang mengaku gus, kasar bahasanya, nggak enak lah didengar telinga. Pokoknya ngomongnya itu kayak orang paling top markotop. Juga ada mubalik muda, ya jebut juga gus di daerah saya. Saya tidak pernah datang, karena apa? Tingkahnya yang menurut saya tidak layak untuk dijadikan panutan. Mohon maaf, saya ini nggak benci ya,
Tapi saya nggak pernah menghentikan, hentikan. Beliau ngaji di tempat saya persilahkan, saya cuma nggak datang gitu aja. Saya nggak hadir gitu aja. Kita boleh nggak suka, tapi kita tidak boleh menghentikan dakwah mereka. Nah, saat ini dakwah mereka dan dihentikan, ini yang menurut saya tidak bagus. Itu saudaraku. Dan yang kedua, saranya lagi, setiap kali kata-kata Yaman seolah-olah penjajah. Mana ada, nggak pernah ada ceritanya. Demi Allah wallahi, Yaman tidak pernah menjajah Indonesia. Penjajah, yang menjajah Indonesia itu adalah dulu Portugis atau Portugal, ya kan? Terus Belanda, ya kan? Dengan membonceng sekutu Jepang. Itu yang ada tercatat dalam sejarah. Tidak ada Yaman. Bahkan di dalam sejarahnya, mohon maaf ini saya bacakan. Saya masih ingat, saya itu membaca, kenapa saya itu selalu, salah satunya saya hormat dengan orang Arab. Bukan berarti apa-apa. Negara-negara Arab, ada yang namanya Liga Arab saat itu, adalah negara yang awal dan tercatat dalam sejarah dengan orang-orangnya yang, mohon maaf, mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan memberikan bantuan uang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di Indonesia ada beberapa ulama dari Hadraul Maut, Sayyid atau turunan yang masih dalam golongan Sayyid, golongan Habib, datang ke Indonesia. Ini yang perlu dicatatkan. Negara Mesir, negara Palestina, negara Yaman. Ini Yaman, ada Yaman. Yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengerti, itu yang ngawur, itu yang saya pikir manusia-manusia recehan itu mengatakan bahwa Yaman itu adalah penjajah. Tidak ada. Jadi saudaraku jangan terpengaruh. Inilah nyatanya. Liga Arab, buka bukunya, buka semuanya. Bagi saudara-saudaraku warga negara Republik Indonesia yang saya cintai, saya buka sejarahnya, buka, mungkin saya belum lihat di Google ada, di Google itu ada apa perannya negara-negara Arab. Belum ada negara lain. Negara-negara Arab yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Tercatat dalam sejarah, mohon maaf, itu masih ada di buku di tempat lagi, adalah peran seorang tokoh nasional keturunan Arab, Muhammad As'ad Shahab. Itu antara tahun 1910 ya. Beliau adalah seorang Syed. Nama lengkapnya Syed Muhammad As'ad Allah bin Ali bin Ahmad bin Abdillah bin Al-Husain bin Shahab Al-Din, keturunan Hadraul Maut, Yaman. Beliau adalah yang memberitakan, mengkonter seluruh propaganda Belanda, seluruh propaganda penjajah tentang kondisi Indonesia, yang mana pejuang-pejuang kita dianggapnya adalah ekstremis atau penjahat oleh, dikonter oleh berita-berita dan dikatakan bahwa seolah-olah ada negara Hindia Belanda yang sudah dibentuk oleh Belanda dengan nama Hindia Belanda, dikonter oleh Habib Muhammad As'ad Shahab. Beliau memberitakan, tidak ada negara lain yang memberitakan. Yang memberitakan adalah orang Yaman, orang Hadraul Maut. Ini beliau adalah seorang jurnalis. Beliau juga seorang perintis organisasi sekolah untuk kebangsaan bernama Jamiat Khair, yang berdiri pada tahun 1901 di Pekojan Jakarta ya. Beliau berjuang.
Beliau mendirikan yang namanya APB, Arabian Press Board. Itu adalah disingkat APB. Itu APB itu memberitakan tentang kondisi di Indonesia melalui negara-negara Arab, di mana kita terbatas sekali kemampuan kita saat itu. Dan beliau, mohon maaf nih, beliau yang memberitakan, menceritakan tentang sosok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Insya Allah ini seringkali oleh bapak saya, almarhum bapak saya, disebutkan bahwa cerita beliau itu pernah masuk. Ini adalah orang yang berjasa kepada Indonesia. Ketika saya diajak jalan-jalan atau ziarah dan sebagainya, tentu bermaksud bapak saya itu menziarahi ulama bukan untuk apa-apa, yang ziarah saja ketika mampir, di mana beliau ziarah, lantas beliau tidak untuk mengkultuskan, beliau ziarah aja. Mohon maaf, beliau cerita kenapa? Cerita kepada saya, kepada adik saya waktu itu yang sekarang sudah almarhum, namanya Deden Mujahidin Mahfudin, saya Cecep Muhammad Yasin, diajak cerita tentang Habib Kuitang, cerita tentang beliau ini, Habib Ali Shahab, perjuangannya dalam melawan penjajah Belanda, merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Saat itu benar-benar taruhannya nyawa. Belum, bapak saya juga bercerita bagaimana seorang orang Arab, ya, dalam hal ini saya agak lupa ya, Pegangsaan Timur itu adalah rumahnya orang Arab disediakan untuk melakukan proklamasi, membacakan proklamasi oleh Pak Soekarno-Hatta. Coba bayangkan, taruhannya nyawa, saudaraku. Imaduddin belum ada, Abbas Buntet juga belum ada, yang namanya Pleret apalagi. Nggak ada. Coba itu dibuka. Jadi perjuangan merebut kemerdekaan juga mempertahankan kemerdekaan itu tidak lepas daripada orang Arab, termasuk ketika Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Arab menyatakan, Arab di Indonesia menyatakan bagian daripada orang Indonesia. Silakan saudara-saudaraku baca sejarah tentang, mohon maaf, saya nggak mau ini sara ya, ada saudara kita etnis lain menolak, tapi Arab mengatakan mereka adalah ikut dalam Sumpah Pemuda itu, dan itu orang Arab, saudaraku. Sampai berjuang seterus-terusnya. Dan yang perlu saudaraku ingat, kalau ada mengatakan bahwa Yaman Habib, ini saya sebutkan, ini saya catat ya, mohon maaf, beberapa Habib boleh dibacakan. Ini yang pertama, karena saya sering kali diajak sama bapak saya ke makam beliau kalau ke Jakarta, yaitu yang pertama adalah Habib Kuitang. Beliau adalah seorang pejuang. Habib, silakan cari, apa benar Habib Kuitang. Yang kedua adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau lahir di Hadramaut, datang ke Indonesia dan beliau mendirikan lembaga pendidikan namanya Al-Khairat. Al-Khairat ini ya, untuk media dakwah, di samping satu untuk media dakwah, juga menjadi menanamkan benih-benih, menanamkan, mohon maaf kalau ada orang mengatakan doktrin nasionalisme kepada santri atau murid-muridnya. Berat di tahun itu. Di tahun 1922 beliau
mendirikan itu. Coba bayangkan, masih penjajahan. Ada lagi Habib Salim bin Jindan. Beliau karena dakwahnya, karena fatwanya, tercatat dalam sejarah ini. Beliau karena dakwahnya yang menentang penjajahan Belanda, akhirnya beliau pernah ditangkap oleh Belanda. Ditangkap bukan main-main perjuangan, ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. Tapi beliau keluar, tidak berhenti, terus berjuang. Ini Habib, saudaraku. Ada Habib Syekh Al-Atos. Beliau berjuang juga melalui jalur dakwah, berjuang melalui perdagangan, menggalang. Beliau selalu memfatwakan untuk semua kaum muslimin. Kaum muslimin dalam pengajiannya bersatu melawan penjajah Belanda. Ada lagi Habib Hussein Mutahar. Ini beliau adalah pencipta lagu Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Beliau menciptakan beberapa lagu, ya, ini yang terkenal adalah lagu kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Dan beliau adalah orang yang menyatukan pandu-pandu atau generasi-generasi di Indonesia, mentalnya itu baik, itu dalam sebuah wadah yang bernama Pramuka. Bukan main, ini taruhannya nyawa. Beliau menciptakan sorak-sorak, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia itu karangan Habib Hussein Mutahar. Habib ini keturunan Hadramaut, orang Yaman. Ada lagi Habib Sultan Habib, ya, Habib Syarif Sultan Hamid. Beliau merancang Garuda Pancasila yang saat ini ada, itu adalah rancangan beliau. Yang kita ada di kantor-kantor seluruh, sampai kantor desa mungkin, sampai kantor RT mungkin, sampai ada di RW. Gambar Garuda Pancasila itu adalah karangan beliau, imajinasi beliau. Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Itu karangan untuk mempersatukan Indonesia. Dan ini tidak lepas, ada kembali lagi, ini Habib Syarif Sultan Hamid II. Di era itu berbahaya, taruhannya nyawa, saudaraku. Taruhannya nyawa. Ada lagi Habib Ahmad Assegaf. Beliau langsung adalah orang Hadramaut. Dia datang ke Indonesia dengan akhirnya membentuk Jamiat Khair. Beliau mengarang lagu-lagu, banyak lagu-lagu untuk sekolah, buku-buku yang disusun, buku agama, sastra, akhlak. Mendirikan yayasan Ar-Rabithah Al-Awaliyah yang bertujuan untuk memajukan bangsa Arab untuk nanti mendidik rakyat menjadi pendidik dalam hal agama, dalam dakwah, mencetak dakwah. Oh iya, karena memang orang Arab kan. Jadi saudaraku, ini adalah fakta. Di samping sampean juga bisa melihat bagaimana seorang tokoh bernama Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, Anies Rashid Baswedan kakaknya, seorang pejuang Arab.
Ada tujuan apa seperti Imaduddin? Ada tujuan apa Abbas? Ada tujuan apa Pleret dan kawan-kawannya itu melakukan penyerangan terhadap para habaib itu? Jujur saja, saya dan keluarga saya tanya kepada keluarga saya tanya kepada orang-orang yang tidak suka, yang mengatakan benci, termasuk ketika kejadian kemarin, kemarin insya Allah hari Sabtu, insya Allah, hari Senin kemarin, saya tanya kepada dekat, kalian dirugikan apa? Ini syara sudah. Ini sudah menghalang-halangi dakwah. Kalau memang kalian tidak suka, laporkan ke polisi. Saya hanya berharap kepada saudara Imaduddin, saudara Abbas, ayo. Kalau kalian memang merasa mempunyai legal standing, mempunyai kedudukan hukum, merasa dirugikan oleh habaib, apakah itu perorangan? Atau kalau sekarang kalian menyerangnya bahwa itu kelompok Ba'alawi, silahkan. Kalau merasa dirugikan, ada pidananya, sekali lagi ada pidananya, silahkan laporkan ke polisi. Jangan bikin bingung, jangan mengadu domba. Saya tidak merasa dirugikan oleh yang namanya habaib itu. Saya demi Allah, saya tidak merasa dirugikan dan saya tidak melihat mereka merugikan. Dan bagi jenengan, wahai Imaduddin, wahai Abbas Buntet, wahai Pleret dan kawan-kawan, kalau merasa dirugikan, silahkan laporkan ke polisi. Uji apakah Anda berkualitas, apakah Anda berkompeten untuk sebagai pelapor. Kalau ada pidananya, siapapun, karena hukum, mohon maaf nih, semua sama di depan hukum. Anda yang mendalilkan supaya tidak bingung, yang mendalilkan harus membuktikan, maka dalil Anda, tesis Anda, saya tantang Anda, wahai Imaduddin, wahai Abbas Buntet, wahai Pleret, saya tantang Anda untuk Anda membuka masalah itu dengan melaporkan kalau ada pidananya yang dilakukan oleh habaib atau yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Silakan, nggak apa-apa. Kalau Anda merasa dirugikan secara materi dan sebagainya, ada keberatan, silahkan gugat di pengadilan. Jangan bikin kita ini yang di bawah bingung, sehingga ada seolah-olah ada gerakan demo-demoan. Ini apa-apaan demo-demoan? Apakah itu yang Anda inginkan? Sehingga ada kata-kata mengusir Yaman. Mohon maaf, Indonesia itu rusak bukan karena orang Arab. Rusak bukan karena habaib. Negara ini rusak karena korupsi. Dan korupsinya, mohon maaf, saya perlu menegaskan, korupsinya dibiarkan. Bukan main-main yang membiarkan. Dan yang melindungi koruptor, saya sebutkan, sungguh Anda tidak melihat dengan hati Anda. Anda pernah dengar katanya Bapak Agus Raharjo, mantan ketua KPK. Beliau dipanggil oleh presiden yang bernama Jokowi ke kediamannya, ke Istana Negara, dan dikatakan hentikan dalam kasus EKTP Setia Novanto. Itu yang harusnya Anda pertanyakan. Karena sesungguhnya negara ini rusak disebabkan oleh korupsi, bukan oleh orang Arab, bukan oleh Habib, bukan oleh Yaman. Sungguh orang Arab bagi Indonesia nilainya tidak bisa dinilai dengan uang.
Karena kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan tersiar ke dunia, tidak akan diakui saat itu oleh dunia tanpa orang Arab, tanpa negara-negara Arab, tanpa pengakuan orang-orang Arab atau negara-negara Arab. Dan itu semua yang menyebarkan, yang diceritakan oleh bapak saya, seorang Habib, jurnalis habaib dari Hadramaut, Yaman. Saya tidak mengerti tujuan Anda, wahai Imaduddin, Abbas Buntet maupun Pleret dan kawan-kawan, karena sungguh Anda belum membawa manfaat atas negara ini, atas kondisi negara ini, kecuali Anda membuat kegaduhan dan kebingungan. Bahkan Anda, jujur saja, membuat dakwah para habaib, para ba'alawi yang tergabung dalam ba'alawi menjadi sempit. Karena sesungguhnya saya berkeyakinan perjuangan rakyat Indonesia itu tidak lepas di negara Indonesia ada peran serta dari Ba'alawi. Kalau Anda ngomong mereka ada pengkhianat, banyak pribumi-pribumi yang dulu menjadi tentara Belanda yang disebut dan dikenal namanya lama sekali, berkali-kali. Bahkan dalam setiap kata-kata demo, ada beberapa demo saya mengatakan orang-orang pengkhianat-pengkhianat itu adalah londo ireng. Bapak saya langsung menyebut mereka londo ireng. Kenapa? Mereka menjadi tentara Belanda, menjajah, memperlakukan saudaranya sendiri. Londo ireng, ingat itu. Tanyakan siapa itu londo ireng? Itu adalah pengkhianat-pengkhianat yang dari pribumi yang bergabung dalam pasukan kompeni. Pelajari. Monggo. Kalau Anda merasa bahwa orang Arab atau habaib atau orang Ba'alawi atau kelompok Ba'alawi itu melakukan pidana, silahkan laporkan. Kalau Anda merasa ada keperdataan, dirugikan secara keperdataan, silahkan gugat mereka. Itu yang saya tunggu. Itu yang banyak kita tunggu. Demikian saudaraku, semoga, mohon maaf kalau ini agak sedikit saya tekankan, semoga ini menjadi pencerahan, karena jujur saja saya melihat, benar-benar melihat saat ini perpecahan bukan main-main karena kata-kata mempermasalahkan nasab, dan sesungguhnya nasab itu tidak bermasalah, tidak membuat masalah di negeri ini. Yang menjadi masalah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah korupsi dan kepemimpinan yang korup. Dan kepemimpinan yang paling korup ada di era Presiden Joko Widodo. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Cecep Muhammad Yasin menyampaikan dalam buka mata, buka hati, buka buku, buka sejarah perjuangan orang Arab dan habaib di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selalu bantu Palestina. Sisihkan rezeki kita sedikit untuk rakyat Palestina. Insya Allah tidak akan membuat kita miskin, bahkan akan menambah rezeki kita. Itu dari saya.